apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak lah an. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing libatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, yo sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat yo. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. 90,1 Media FM 100% Bank Indonesia. Hai, selamat siang teman media. Apa kabar untuk hari ini? Dan kali ini Mary hadir untuk menyapa Anda selama 1 jam di acara kita semuanya. Ngobrol bareng ya teman media dengan Ibu Mutia Nadia Soraya Bulan SPSI. Kita nanti ngobrol tentang apa? Tunggu aja teman media. Nah tentunya di saat pandemi COVID-19 ini yang terjadi ya saat ini, masyarakat itu memerlukan bantuan yang tidak hanya berupa pelayanan kesehatan, obat-obatan ataupun juga barang, tetapi juga masyarakat itu memerlukan dukungan psikososial ya untuk dapat memberikan support kepada penyintas COVID-19 dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang luas terkait dengan stigma sosial seputar COVID-19. Nah terkait itu PMI Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memposisikan diri sebagai pemberi informasi terpercaya. Nah, di kesempatan siang hari ini beruntung sekali telah hadir di studio Media FM ada Ibu Mutia Nadia Soraya Bulan SPSI. Beliau adalah praktisi PSP PMI. Jadi buat teman media kalau punya pertanyaan seputar stigma sosial yang dialami selama masa pandemi COVID-19 ya, Anda bisa langsung komen di Facebooknya Media FM, bisa langsung aja di sana sekarang karena Mary sudah juga terupdate status untuk menyapa Anda di acara talkshow kita ya. Oke, teman media, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah ada di studio Media FM. Selamat siang Ibu Mutia Nadia Soraya Bulan SPSI. Selamat siang Mbak Mary. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Sehat ya. Ngomongin COVID-19 kita jadi kayak ngeri-ngeri gitu loh, gimana? Ngeri-ngeri ya apa gitu loh ya. Bisa dijelaskan Bu, apa itu PSP? PSP itu sebetulnya salah satu program yang ada di program layanan yang ada di PMI, yaitu Psychosocial Support Program. Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah program dukungan psikososial. Di dalamnya itu ada PFA atau Psychosocial First Aid yang isinya salah satunya adalah memberikan layanan kepada para penyintas yang misalnya pemenuhan kebutuhan dasarnya mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa kembali menjalani kehidupan mereka sehari-hari setelah selesainya bencana. Gitu. Oke, itu yang sudah dijelaskan sama Ibu Nadia ya, teman media ya. Kemudian bagaimana peran praktisi PSP pada pandemi COVID-19 ini, Bu Nadia? Selama pandemi COVID-19 ini, kebetulan kita teman-teman PSP ini banyak melakukan sosialisasi melalui webinar, melalui layanan IG, kemudian juga dukungan kelompok, terutama kepada teman-teman relawan, staf, ataupun teman-teman pengurus yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan itu di seluruh Nusantara. Jadi tidak hanya di Jawa Timur saja ya, tetapi luas. Seluruh Nusantara gitu loh. Oke, ngomongin masa pandemi seperti ini, semuanya bakal masyarakat itu sudah dibikin resah ya, Bu Nadia ya. Dan mudah-mudahan aja Anda terus pantau media di sini, teman media. Anda bisa bertanya juga tentang stigma sosial yang dialami selama masa pandemi COVID-19 ya, di Facebook Media FM pastinya. Untuk pada era informasi seperti ini, masyarakat juga seperti dibanjiri nih, Bu Nadia, berbagai info tentang terkaitnya COVID-19 ya, yang dengan sangat mudah bisa diakses dari mana saja sumbernya gitu loh. Nah, hal tersebut juga membuat masyarakat itu tambah takut dan juga mereka memiliki anggapan yang berbeda-beda. Apa saja macam-macam stigma sosial, khususnya pada masa pandemi COVID seperti ini? Kalau macam-macam stigma sosial sendiri itu sebelumnya kita harus tahu
Nggak kedengeran ya Pak? Agak dekat. Oke. Sebelumnya kita harus tahu apa itu stigma sendiri ya. Stigma sendiri artinya secara KBBI itu adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Sementara untuk stigma sosial itu konotasinya lebih ke negatif, yaitu terhadap seseorang atau kelompok orang yang menyandang penyakit tertentu. Nah, ini ada 5 jenis stigmanya. Mulai dari label atau cap, prasangka, diskriminasi, dan stereotip. Terakhir adalah pengucilan. Nah, ini pengucilan ini suatu bentuk perlakuan terhadap seseorang atau kelompok yang menyebabkan dia merasa terasing, merasa ditolak, dijauhi dari pergaulan, sehingga merasa tidak lagi diterima oleh orang-orang sekitarnya. Itu seseorang yang sudah dinyatakan positif dan kemudian sembuh gitu ya, Bu Nadia ya. Oke, memang banyak sih seperti itu, bahkan tidak hanya si korban saja. Saya bilang korban atau apa ini? Penyintas. Kalau penyintas sudah ya. sembuh dia dikatakan penyintas. Penyintas bukan ya. Korban. Tapi kalau ketika dia dalam masa bencana dikatakan baru korban. Korban ya. Awal bencana. Tapi setelah masa recovery dan sebagainya kita biasanya menyebutnya penyintas. Supaya dia bisa bangkit kembali. Bangkit dan juga kembali aktivitas seperti biasa gitu ya. Sekali. Dan teman media mungkin Anda di rumah saat ini juga bertanya-tanya ya. Ada talk show kita tentang membahas masalah stigma pandemi COVID-19 ini. Kita juga tetap sesuai dengan protokol kesehatan COVID ya, Bu Nadia ya. Iya, betul. Masing-masing kita pakai face shield, dan juga untuk mbak-mbak yang di sini tetap juga pakai masker gitu loh. Kita juga jaga jarak. Saya dengan Bu Nadia ini jaraknya 1 meter. Jauh ya Pak ya. Saya di dalam, Bu Nadia di depan, maksudnya gitu. Oke, dan Anda juga bisa menyaksikan untuk acara talk show kita hari ini live show ya, yaitu di Instagramnya PMI. Anda bisa cek di sana. PMI Jawa Timur, oke. Anda bisa juga langsung lihat atau menyaksikan nih. Anda bisa komen-komen juga di Instagramnya PMI Jawa Timur ya, teman media ya. Karena kita langsung live di sana gitu loh, bersama dengan Ibu Nadia. Nah, untuk masyarakat yang sudah pernah menjadi korban, bukan menjadi korban, sudah pernah terkena COVID, ini memang anggapan masyarakat bahwa itu berarti penuh virus dan juga sebagainya, memang banyak yang dijauhi gitu loh. Nah, ini yang bagaimana dari PMI sendiri agar bisa membesarkan keluarganya juga dan si penyintas ini? Maksudnya apa yang sudah dilakukan? Layanannya betul. Layanan yang bisa kita lakukan itu adalah mengedukasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Salah satunya memberikan informasi terkait apa itu COVID-19, karakter virusnya itu seperti apa, penanggulangan penularannya itu seperti apa, pencegahannya nanti seperti apa. Kemudian kita juga membuka ruang tanya jawab seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait COVID-19. Salah satunya dengan gencar melakukan edukasi melalui media online ini tadi. Nah, dan kita juga melakukan support pendukung keluarga dari pasien COVID-19. Itu salah satu tiga contohnya. 3 contoh ya yang sudah dilakukan dari pihak PMI sendiri ya, Bu Nadia ya. Berarti pendekatannya ke dalam ke keluarganya ini sendiri juga cukup ya, sudahan dirasa ya. Rekan saya di PMI Jakarta Timur, jadi kan ada satu di sana ada yang terkonfirmasi, rekan-rekan PMI DKI, Jakarta Timur, Jakarta Barat itu ada yang positif. Nah, ini dari Jakarta Timur melakukan pendampingan terhadap keluarganya melalui online. Jadi, ya. mengingatkan kapan makannya, obatnya, sudah melakukan aktivitas apa hari ini, seperti itu. Jadi biar nggak sampai stres ya ketika mereka di karantina gitu, maksudnya betul gitu ya. Sekali, karena mereka nggak bisa kemana-mana. Iya. Tentu ada juga perhatian khusus ya dari teman-teman dari PMI ya. Ada ya. Baik. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang harus masyarakat lakukan ya untuk dapat menghindar dan tidak menciptakan stigma sosial pada pandemi COVID-19 ini? Langkah-langkahnya ya, kita harus bisa memberikan apresiasi kepada petugas kesehatan, menumbuhkan empati dalam diri kita terhadap orang-orang yang terpapar atau keluarga yang terdampak dari COVID-19. Terus saling memberikan informasi yang positif dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, itu bisa kita lakukan itu. Oke. Ini kan masyarakat tadi ya sudah saya katakan bahwasanya gampang sekali mendapatkan berita atau info-info tentang COVID-19. Kalau mereka membaca sendiri, mereka melihat sendiri tanpa ada orang yang lebih ngerti gitu kan, mereka akan berasumsi yang beda-beda gitu loh.
Malah lebih ada yang sampai sekarang nggak berani makan di luar. Kalau di luar itu bungkus aja, makan di rumah gitu loh. Bahkan ada yang seperti itu ya Bu Nadia ya? Ada seperti itu, karena apa, minim informasi dia. Seharusnya kita dalam masa seperti ini kita mencari informasi dari sumber-sumber yang kita terpercaya ya. Jangan kita hanya mempercayai hoax misalnya, dan kita juga bisa melibatkan pihak rumah sakit, universitas, kemudian mungkin dokter ya mungkin, itu untuk memberikan berita-berita yang positif untuk menangkis hoax ini tadi. Bisa juga menggandeng media massa, salah satunya seperti ini, supaya masyarakat ini teredukasi, tahu bahwa seperti ini, jadi tidak terlalu parno istilahnya. Nah, itu. Kita tetap beraktivitas ya Bu Nadia ya, karena bagaimanapun juga kita harus kembali ke new normal. Betul. New normal ini mungkin teman-teman yang lain di rumah, sapaan kita untuk pendengar media itu adalah teman-teman media. Oh gitu. Iya, teman-teman media, baik diingat. Jadi tetap harus pakai masker ya ketika keluar dari rumah ya teman media. Terus kemudian juga selalu sering-sering cuci tangan pakai sabun. Terus jaga jarak, hindari kerumunan seperti itu ya Bu Nadia. Selalu kita ingatkan untuk teman-teman media semuanya. Terus kemudian bagaimana caranya, ini masyarakat kalau sudah ada yang di rumah dia sampai stres gitu loh. Dia nggak positif corona tapi positifnya stres gara-gara melihat atau membaca sering kali informasi tentang COVID sendirian gitu loh. Nah ini seperti apa yang harus dilakukan untuk orang-orang gini gitu ya, yang kemakan hoax lah beritanya. Kemakan hoax dan terlalu banyak di rumah. Betul. Jadi stres sendiri dia. Ini lakukan aja kegiatan yang menurut kita menyenangkan. Misalnya saja kita sukanya apa? Kita sukanya berkebun, bercocok tanam, kita sukanya membaca buku, kita sukanya nonton film Korea atau apa. Itu bisa jadi salah satu alternatif untuk diri kita sendiri, untuk sarana refreshing bagi diri kita sendiri. Kita gimana pun juga di masa pandemi ini butuh yang namanya refreshing. Biar kita nggak terlalu stres. Kalau kita stres nanti imunnya turun ya, Bu Betul Nadia sekali. ya. Banyak dari teman-teman saya yang sembuh justru bukan dari obat dokternya, tapi kan obat dokter hanya untuk mengobati komorbidnya aja ya. Tetapi karena imunitasnya naik, karena dia merasa bahagia, merasa senang, merasa ini pikirannya tenang. Iya, betul. Jadi harus bahagia ya teman media ya. Harus bahagia. Karena dengan bahagia itu akan bisa meningkatkan imun kita gitu loh ceritanya. Jadi jangan biarkan diri Anda terbelenggu dengan info-info tentang COVID-19 tanpa Anda cerna selebar mungkin ya. Betul, sebanyak mungkin gitu loh. Untuk pertanyaan boleh ya nanti langsung di Facebooknya Media FM, nanti akan dijawab sama Ibu Nadia. Bu Nadia adalah seorang praktisi ya teman media, selaku praktisi PSP PMI. Jadi buat Anda semuanya yang ingin bertanya boleh nanti di Facebook. Juga saya sarankan juga untuk Anda bisa lihat untuk live show kita semuanya di bukan streaming, apa namanya itu, di IG-nya PMI Jawa Timur ya teman media ya. Baik, nanti Mary akan balik lagi hadir bersama dengan Ibu Nadia untuk membahas masalah stigma tentang masyarakat ya, tentang COVID-19 teman media. Jangan kemana-mana. Pandemi corona hingga saat ini belum selesai. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini, karena penularannya sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 3M. Pertama, biasakan menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Ketiga, menjaga jarak. Hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari bersama bergotong royong mencegah penyebaran virus corona. Disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur.
90,1 Media FM, 100% Bank Indonesia, teman media ya. Kembali lagi masih bersama Mary dan Ibu Mutia Nadia Soraya Bulan SPSI ya. Beliau adalah praktisi PSP Palang Merah Indonesia atau PMI yang akan memberikan informasi terkait dengan dukungan psikologis ya yang dapat diberikan kepada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di segmen yang tadi kita telah bahas tentang apa itu PSP PMI dan cara menyaring informasi sehingga kita tidak terjebak ikut dalam menyebarkan stigma sosial seputar COVID-19. Nah, sekarang Mary akan melanjutkan lagi bincang-bincang dengan beliau ya. Buat Anda yang mau bertanya, sekali lagi boleh komen-komen ya di Facebooknya Media FM nih tentang stigma sosial seputar COVID-19 ya teman media ya. Nah, untuk Ibu Mutia kembali ya, jika seseorang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 ya, apa yang harus dilakukan untuk si pasien sendiri, kemudian juga untuk keluarga dan juga untuk lingkungannya? Tiga nih pertanyaannya ya. Ya, langsung pasien, gitu loh. Keluarga dan lingkungannya. Agak dekat mungkin dokter. Dokter Ibu Nadia. Amin. Terharu saya. Ya Allah. Baiklah, untuk pasien sendiri kita bisa melakukan prosedur sesuai yang sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya kalau sudah terkonfirmasi positif COVID-19 ya kita harus mengisolasi diri kita sendiri. Harus sadar diri berarti ya. Iya betul. Kalau memang dia tidak perlu di rumah sakit, dia harus isolasi mandiri di rumah. Kalau memang dia harus menjalankan isolasi di rumah sakit, ya harus patuh dan taat pada perintah dokter. Sementara untuk keluarga juga sama, dia harus biasanya kalau berdasarkan pengalaman, kalau misalnya ada di keluarga itu yang positif COVID-19, satu keluarga juga harus melakukan isolasi mandiri ya. Nah itu, nah gimana untuk pemenuhan kebutuhan makannya? Setahu saya sampai sejauh ini mereka disuplai oleh ke RT, RW-nya seperti itu untuk makan 1 hari 3 kali seperti itu, mereka ada supply seperti itu. Sementara lingkungannya, ya kalau bisa lingkungannya juga memberikan support yang positif. Betul ya. Tidak menjauhi, justru memberikan support misalnya ya seperti ini, gimana kabarnya hari ini, baik-baik aja, memberikan dukungan empati terhadap mereka itu. Mungkin komunikasi secara langsung mereka tidak bisa dengan para tetangga, tetapi kan bisa online ya, melalui WhatsApp atau tentang apa, bisa juga video call dan juga sebagainya ya. Bahkan Bu Nadia, saya juga pernah membaca di satu daerah yang sudah ada satu keluarga yang terkena positif COVID-19 ya. Para tetangga itu mereka care gitu loh Bu Nadia. Jadi mereka bergantian saling mengirim makanan, menyuplai makanan, obat-obatan atau baju dan juga sebagainya keperluan mereka sehari-hari ya. Itu dicentelin di pagernya gitu loh. Ini berarti kan keren ya. Iya. Jadi tidak hanya mereka tidak mengucilkan bahkan ya. Iya betul, itu kejadian itu di Jakarta Barat, teman saya sendiri mengalami seperti itu. Jadi untuk suplai makanan itu dari RT RW-nya butuhnya apa sekarang ini, kebutuhannya yang habis apa, nanti mereka yang akan memberikan ditaruh di pagar. Nah nanti mereka tinggal ambil. Kan kebetulan satu keluarga diisolasi. Iya. Memang ini cukup mengerikan ya teman media ya, tetapi kita tidak boleh kemudian menjadi parno yang sangat berlebihan gitu loh. Dan malah kita harus bisa memberikan dukungan sepenuhnya ya kepada keluarga yang terkena COVID-19 teman media ya. Kemudian tindakan proaktif seperti apa yang diharapkan dilakukan ya oleh lingkungan di mana terdapat pasien terkontaminasi positif COVID-19 nih dari segi dukungan psikososial gitu loh. Biasanya kita hanya memberikan dukungan emosional, dukungan informasi. Nah, informasi ini apa? Ya itu tadi, saling memberikan informasi yang positif dari sumber-sumber yang kita percaya. Misalnya tidak menyebarkan berita hoax, juga membatasi berita-berita yang masuk untuk mereka sendiri. Kemudian kita juga memberikan dukungan apresiasi terhadap petugas kesehatan. Kita ada itu seperti itu kalau di PMI. Nah, itu. Iya. Jadi tugas PMI itu tidak hanya mungkin selama ini masyarakat PMI itu donor darah gitu loh ya. Luas, banyak layanannya di PMI. Nah, mungkin Bu Nadia bisa menjelaskan kira-kira selain PMI itu yang memang menyediakan darah ya bagi yang membutuhkan, apa saja PMI di masyarakat terutama di Jawa Timur? Kita punya yang namanya perawatan keluarga, kita punya yang namanya PSP salah satunya, terus kemudian kita punya yang namanya ambulans servis. Ya ambulans servis ya Mbak Putri. Ada ya? Ada ambulans servis. Jadi kita kolaborasi, kalau untuk Surabaya kolaborasi dengan 112. Oke, Ya, 112 ya, betul. Nah itu 3 contoh saja. Yang lainnya masih banyak. Ada dapur umum, ada ini macam-macam spesialisasinya sendiri-sendiri gitu.
Jadi teman media sudah mendengarkan ya cukup jelas ya dari penjelasan Ibu Nadia bahwa PMI itu bukan hanya menyediakan darah bagi yang membutuhkan saja, tetapi banyak sekali nih layanan masyarakat yang sudah disiapkan untuk kita semuanya gitu loh teman media ya. Kemudian apa dampak yang negatif dari stigma sosial yang terjadi di masyarakat? Dampaknya apa? Dampak negatifnya ini bisa menimbulkan perasaan takut dan sedih, kemudian menimbulkan kecemasan yang berlebihan di tengah masyarakat. Bahkan mungkin bisa juga masyarakatnya itu tidak mau untuk memeriksakan dirinya ketika sakit. Ada juga yang mungkin malu, takut. Nah, contohnya ada ini contoh sederhana ini, ada orang yang sakit. Daripada saya ke rumah sakit nanti dia kena isolasi. COVID. Nah, kena COVID, ketertular COVID. Gitu. Ada pemikiran seperti itu. Mendingan saya berobat sendiri, minum yang obat-obatan yang ada, padahal tidak selalu seperti itu. Kemudian menurunkan imunitas tubuh orang itu sendiri. Secara nggak langsung seperti itu ya Bu Nadia. Stres di pemikirannya sudah ditanamkan hal-hal yang negatif terlebih dahulu. Nggak boleh ya teman media. Kalau Anda sekarang ini merasa sakit yang memang membutuhkan pengobatan, harus ke dokter, tetapi tetap memakai peraturan COVID protokol kesehatan. Deh pakai masker, bawa hand sanitizer kalau itu memang perlu. Dan saya rasa malah sekarang rumah sakit itu mereka lebih care ya dengan kondisi seperti ini. Tidak sembarang orang bisa masuk. Betul sekali. Ya kan? Lebih peduli lah. Lebih peduli masuk dan harus standar protokolnya, harus cuci tangan, hand sanitizer, disemprot segala, kemudian menggunakan cek suhu. masker. Betul sekali. Cek suhu dan juga sebagainya ya. Masuk sini saja saya jadi cek suhu juga. Ya, karena kita juga selaku media sosial ya juga ya. Jadi tetap juga melakukan seperti itu gitu protokolnya. Penyiarnya juga masuk tadi juga gitu cek suhu ya. Kalau sudah di atas 37 pulang gitu ya. Istirahat ya. Istirahat. Alhamdulillah dapat libur 1 hari. Oke, teman media, pokoknya Anda kalau mau bertanya boleh langsung di Facebooknya Media FM ya. Nah, untuk Bu Nadia kembali nih, tolong dijelaskan jarak fisik tidak berarti pemisahan sosial ya. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang dapat meminimalisir ya adanya stigma sosial terkait dengan COVID-19? Nah, kita harus menyadari terlebih dahulu, kita harus menggali informasi yang sebanyak-banyaknya tentang COVID itu sendiri seperti apa, karakter virusnya seperti apa, penularannya seperti apa, supaya kita bisa memperoleh informasi yang akurat dan tepat tentang COVID itu sendiri. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang positif COVID-19 itu sendiri, kita jadi tahu kalau kita sudah mengenal dan memahami informasi yang tepat tentang COVID itu sendiri. Nah, itu. Jadi nggak boleh bermain-main dengan pikirannya sendiri. Betul ya. Sekali, karena sangat yang berbahaya. Berbahaya bagi diri kita sendiri adalah pemikiran negatif yang ada dalam diri kita itu. Nah, untuk Bu Nadia juga pernah nggak melihat secara langsung atau mendengar ya kabar bahwasanya ada seorang pasien yang menjadi penyintas yang sudah sembuh gitu kan. Mereka pulang kembali ke rumah, justru masyarakatnya memberikan sambutan yang sangat luar biasa gitu, memberikan semangat dan juga sebagainya. Ada ya seperti itu. Pasti ya. Ada. Tidak semuanya orang memberikan stempel atau stigma negatif terhadap penyintas. Cuma memang saat ini memang yang harus diperangin memang stigma ini tadi, karena memang masih banyak juga dibandingkan yang tidak ini tadi, orang yang memberikan stigma ini. Itu. Memang sulit ya untuk memberikan stigma yang ini harus edukasi terus menerus, tidak bisa. Kita harus menggandeng banyak pihak di sini, misalnya pihak pemerintah daerah misalnya, atau misalnya media seperti ini ya, media massa, kemudian rumah sakit, universitas dan lain, dan banyak tokoh masyarakat, tokoh sosial yang harus kecimpung di situ ya. Sama-sama untuk bersinergi memerangi yang namanya stigma ini, mengedukasi masyarakat terus menerus tentang COVID-19 dan stigmanya ini supaya terkikis. Nah, ini tadi. Stigmanya harus terkikis ya, teman media ya. Betul. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga, teman Anda mungkin ya, atau lingkungan Anda yang sudah kena dan juga sudah sembuh menjadi penyintas itu ya, jangan dikucilkan ya, teman media. Betul sekali. Karena itu nanti akan membuat terbebani juga untuk para penyintas dan juga keluarganya pastinya. Mary masih bersama dengan Ibu Nadia ya, teman Mary, tapi jangan kemana-kemana. Kita akan balik lagi hadir setelah kita hibur dengan satu lagu. 90,1. Rek, ya apa kabare? Yo apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona.
corona gurung mari lho, Rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki, soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh, sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak lah an. Loh, nang pasar yo oleh, sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, ya sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat ya. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. 90,1 Media, paham 100% Bank Indonesia, teman media. Mary masih bersama dengan Ibu Nadia ya, seorang praktisi PSP dari PMI Jawa Timur, teman media, yang siang hari ini lagi ngobrol bersama dengan Mary sampai nanti di jam 12 siang ya. Untuk Ibu Nadia kita coba untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Facebook ya. Semoga pertanyaannya nggak berat ya. Oke, dari Pak Imam Santosoni, selamat siang dari Perumta Sigaono Sidoarjo. Stigma sosial apa sama dengan sanksi sosial kepada orang yang terkena COVID-19 yang pada kenyataannya memang dikucilkan, dipecucui, dipeloroi gitu loh, khususnya tetangga terdekat. Silakan Bu Nadia. Oke, tadi kan sudah saya ceritakan nih apa tuh stigma sosial, yaitu sebuah konotasi negatif terhadap seseorang atau kelompok orang yang menyandang penyakit tertentu. Nah, kalau orang terus-terusan diberi stigma sosial, akhirnya orang akan merasa mendapat sanksi sosial. Oke. Nah, terus yang harus kita lakukan apa ya? Jangan seperti itu. Kita harus tetap berinteraksi dengan dia, tapi tetap mematuhi yang namanya standar protokol kesehatan. Apalagi kalau orangnya sudah dinyatakan tuh sembuh. Oke, kalau udah sembuh ya sudah. Jangan terus-menerus dia dikucilkan dan berpikiran yang tidak baik, tidak tentang orang itu. Oke, Pak Imam juga terima kasih pertanyaannya ya. Kemudian dari Mbak Sisumawanti nih dari Pondok Sedati Indah Sedati Gede ya. Yang saya tanyakan, apakah orang yang sudah pernah terkena COVID-19 dan dinyatakan benar-benar sudah sembuh, suatu saat bisa terjangkit lagi? Ada statement yang menyatakan begitu. Bahkan teman saya sendiri juga ada yang 2 kali positif COVID. Tetapi untuk detail informasi secara akuratnya itu dokter yang berhak menjawab. Berhubung di sini tidak ada dokter ya, jadi bukan kapasitasnya Ibu Nadia untuk menjelaskan ya. Sekali. Tapi mungkin yang bisa membantu tetap ketika dia sudah sembuh, dia tetap harus juga menjaga kesehatannya gitu ya. Iya harus, Bu Nadia ya. Harus tetap menjaga kesehatan sendiri, menyuplai makanan yang bergizi untuk dirinya sendiri, penuhi 4 sehat 5 sempurnanya, terus olahraga jangan lupa. Betul. Fresh pemikirannya, relaksasi dan lain sebagainya untuk meminimalisir yang namanya kita stres. Nah, kalau stres cepet banget itu. Oke. Apalagi kalau seandainya transferan nggak nyampe-nyampe, stres ya? Oh itu plastik itu Mbak. Stres semuanya itu kalau transferannya nggak nyampe-nyampe ya. Kemudian selamat siang juga untuk Mas Nur Muhammad Adi Saputra ya. Saya Putra. Mohon izin bertanya, bagaimana saya dapat menjadi PSP bagi teman saya sendiri? Nah, ini pertanyaan saya juga sama nih sebenarnya. Kalau Masnya bisa ngomong gitu, mungkin saya bisa nanya langsung ya. Ini temennya positif atau tidak COVID-19? Tapi kalau misalnya positif, saya anggap positif aja ya. Kita bisa memberikan dukungan emosional, informasi dan apresiasi. Terus kita bisa mengirim makanan, mengirim buah, contohnya yang dicentelin ini tadi. Yang di pagar tadi ya. Betul. Memastikan orang itu mendapatkan pelayanan medis atau tidak kalau memang dia membutuhkannya. Kemudian udah itu aja sementara. Oke. Untuk Putra juga terima kasih apa yang dijelaskan oleh Bu Nadia itu sangat bermanfaat buat kita semuanya ya. Halo juga untuk Tina Vano, Ibu Nadia dari Duku Pakis nih. Saya tanya, tetangga saya ada yang kena. Gimana? Apakah bisa menular? Sedangkan saya sering ketemu, tapi kata dokter sudah dinyatakan sembuh.
Nah, itu pertama yang harus dilakukan oleh Mbak atau Mas ya ini? Mbak Tina. Mbak Tina Vano. Cari informasi yang seakurat mungkin. Orangnya sudah sembuh atau belum. Nah, kalau misalnya sudah dinyatakan sembuh secara akurat, nah berarti tidak apa-apa tetap berinteraksi dengan dia. Mungkin tetap jaga jarak kali ya? Itu tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Physical distancing, memakai masker, kemudian satu lagi selalu mencuci tangan ya. Nah itu tadi itu. Jadi jangan membatasi dengan orang itu sendiri. Kasihan kalau misalnya sudah sembuh kita tetap menjauhi dia, itu sama saja kita memberikan label atau stigma ini tadi. Iya. Jadi buat Tina Vano sudah jelas ya. Kalau dia sudah dinyatakan sembuh berarti nggak apa-apa berinteraksi, tetap jaga jarak ya, physical distancing. Kemudian juga pakai masker gitu loh, dan juga sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Kalau itu sudah sembuh, tapi kalau belum sembuh, ya jangan berinteraksi dulu. Ya, kan dia di karantina. Ya betul, bisa di rumah, bisa diisolasi di rumah sakit. Nah, Terima kasih pertanyaannya buat Tina Vano ya. Kemudian dari Bapak Ahmad Khairul Anam, saya ini adalah salah satu survivor COVID-19. Ketika saya terkonfirmasi di rumah, saya dijauhi dan keluarga saya juga dijauhi. Padahal keluarga saya saat itu dites semuanya negatif. Bahkan setelah saya dinyatakan negatif, tetangga saya masih banyak yang menjauhi saya. Kan saya jadi down, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Terus ada juga teman saya sudah dinyatakan negatif, tapi ketika kembali bekerja, pihak perusahaan tidak menerima dan juga mengindikasikan kalau teman-teman di kantornya ingin teman saya itu keluar dari kantor dengan membuat aturan khusus buat teman saya yang itu gitu loh. Bagaimana ya kira-kira strategi PMI apa yang rilis dengan case yang saya temui seperti ini? Sebelumnya saya turut berempati terhadap Bapak siapa ini? Bapak Khairul Anam ya? Anam ya, atas apa yang menimpa Bapak Khairul Anam. Tapi ada juga sih kasus seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak sampai down, pertama yang harus Bapak lakukan adalah mengembalikan pemikiran Bapak yang buruk ini tadi menjadi sebuah pemikiran yang positif, supaya Bapak tahu bahwa setiap kejadian ini ada sesuatu yang hikmah. Pastilah semua kejadian yang ada di sekitar kita ini ada hikmah positif yang kita tidak tahu apa itu dari Allah ya. Nah, caranya untuk sebentar ini Mbak. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Bapak itu ya? Yang pertama itu tetap Mbak, tetap dia harus melakukan, jangan sampai karena dia dijauhi oleh orang, terus dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Tetap lakukan interaksi seperti dengan orang lain. Misalnya tetap kalau misalnya dia mau ketemu sama tetangga, tetap saja bertemu dengan tetangga seperti biasa, bersosialisasi seperti biasa. Tetapi tentu dengan prosedur pencegahan, supaya tidak tertular kembali COVID-19 ini tadi. Nah, prosedur pencegahannya apa ya? Itu tadi protokol kesehatannya yang harus dipatuhi. Nah. Oke, tadi juga sempat untuk Ibu Nadia mengatakan bahwasannya harus olahraga. Jadi tubuhnya harus digerakkan gitu ya, Bu Nadia ya. Iya. Olahraga biar mendapatkan sinar matahari yang cukup juga ya. Oke, untuk seseorang yang disarankan untuk olahraga nih, terutama yang sudah dinyatakan sembuh Bu Nadia. Kira-kira olahraganya apa yang cocok ya? Olahraga yang cocok kalau udah sembuh. Semuanya boleh kok Mbak. Boleh ya? Asal tubuhnya fit, tubuhnya benar-benar sehat. Sebenarnya kalau usia saya agak promosi. Boleh dong. Jadi sebetulnya kalau usia 30 tahun ke atas itu bagi saya sendiri loh ya, tapi belum tentu bagi orang lain. Yang paling nyaman, paling enak dan paling mewakili tubuh kita sendiri olahraga yoga salah satunya. Karena itu semua unsur mulai berjalan, terkoneksi mulai dari pikiran, mind, body and soul, tubuh dan jiwa kita semuanya terkoneksi kalau dengan itu. Jadi tenang dan itu simple untuk dilakukan, tidak perlu kita harus keluar ruangan dan kita tetap bisa stay di dalam ruangan. Iya sih, jarang orang yang sekarang ini kan untuk keluar dari rumah takut ya, berkerumun dengan orang banyak di taman dan juga sebagainya. Iya. Olahraga tetap bisa dilakukan di rumah, di antaranya olahraga yoga dan juga olahraga yang lain juga ada ya? Iya boleh, terserah mau mana, mau nonton YouTube. Zumba juga ada, aerobik ya betul. Macam-macam ada. Terus sekarang ikutin. Sepeda yang elektrik juga ada ya. Ada juga itu lari kecil-kecil di dalam rumah, tapi
kurang luas ya kalau di rumah. Takut malah kepleset nanti ya, berbahaya nanti. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Ibu Nadia ya, teman media. Jadi intinya adalah ketika kita semuanya mengetahui bahwasanya orang-orang terdekat di antara kita ya, entah itu keluarga, entah itu teman kita, entah itu sahabat kita gitu ya, yang memang sudah pernah terjangkit virus COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh, dia disebut dengan penyintas ya teman media. Jangan dikucilkan. Saya boleh menambahkan untuk Bapak Khairul Anam ya, mungkin kalau memang Bapak Khairul Anam itu memiliki surat medis yang menyatakan bahwa dia sembuh, itu bisa ditunjukkan. Ya. Kemudian tahap selanjutnya bisa teman-temannya diedukasi bahwa bukan Bapak, tidak harus Bapak Khairul Anamnya, tapi bisa menggandeng pihak-pihak tertentu untuk misalnya peran masyarakat peran dari RT RW itu penting sekali ya, penting Bu Nadia. Penting karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Betul. Nah, jadi mereka istilahnya salah satu garda terdepan untuk memberikan sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Nah, ini jadi dia harus tahu warganya mana yang positif, warganya mana yang sudah sembuh dan lain sebagainya ini tadi. Dan apa yang harus dilakukan itu juga harus tahu untuk RT RW-nya. Ini berarti peran dari pihak aparat kampung ya, aparat tempat tinggalnya tersebut yang harus memang cukup aktif gitu. Betul. Loh. Kalau Surabaya kan sudah ada, saya rasa ya, Kampung Sudah, Tangguh ini. sudah saya salut ada. sekali tuh dengan program Kampung Tangguh karena semuanya di situ terintegrasi. Kemarin saya memberikan penyuluhan di daerah yang awal pandemi itu dinyatakan merah, tapi betul. sekarang sudah menjadi hijau dan luar Orange biasa. ya, sekarang malah lebih ke orange ya. Oh iya, lebih ke orange. Dan itu luar biasa itu. Padahal Kampung Padat. Kampung Padat saya ngeliat, oh ternyata apa? Ternyata terintegrasi semuanya, sistemnya berjalan baik mulai dari RT, RW sampai dengan Karang Tarunanya, pihak aparat setempatnya semuanya jalan untuk mengedukasi masyarakat, memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakatnya di situ. Karena kita semuanya juga bukannya nggak percaya dengan COVID, kita percaya, tapi tetap beraktivitas gitu kan. Betul. Jadi tetap menjaga protokol sesuai dengan COVID ya 19 ya teman media ya. Tetap jaga jarak, hindari berkerumun. Dan kalau di mal-mal nih Bu Nadia, semuanya itu sekarang ini sudah pakai masker loh di mana-mana. Iya. Ya kan? Benar. Nggak ada yang nggak pakai masker. Kalau nggak pakai masker sudah disuruh keluar. Iya, denda sekarang kan. Oh, malah lebih denda ya? Ya kalau nggak salah ada dendanya ya. Oke, malah lebih ke denda ya. 250.000 kalau nggak salah. Di jalan-jalan juga gitu ya. Betul. Jadi masyarakat sudah semakin sadar bahwa memang kita wajib pakai masker karena kita hidupnya masih berdampingan dengan COVID-19 gitu loh. Karena sampai sekarang ini belum ada obatnya. Masih belum ada. Vaksinnya masih belum ada ya? Masih berjalan penelitiannya. Oke. Itu. Jadi kembali lagi ke diri kita kalau gitu Bu Nadia. Iya, jadi kita sendiri yang memanajemen, harus kita sendiri yang memproteksi. Ibaratnya begini, dokter, tenaga medis itu kan terbatas. Kasihan mereka kalau terus-menerus kita tidak membantu mereka dengan menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, mau tidak mau, kalau dulu garda terdepannya mereka ya dokter dan para medis. Sekarang kita balik ke pemikiran kita sendiri. Garda terdepannya siapa? Kita sendiri, masyarakat sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesehatan kita, meminimalisir supaya kita tidak terpapar virus COVID-19 ini tadi. Tujuannya apa? Tujuannya juga baik untuk membantu pihak nakes dan para medis ini tadi supaya mereka juga berkurang lah paling tidak persentase orang yang positif COVID-19. Nah itu. Iya, betul. Ini beneran loh teman media. Jadi kita sendiri juga harus menjadi garda depan buat diri kita sendiri ya. Kalau sekiranya kita nantinya akan berkerumun dengan orang banyak ya, nggak usah dekat-dekat. Kayak kita ya Mbak ya? Oh jauh kita sama. Jauh sekali. Kita sangat menjaga gitu ya Bu Nadia ya. Dan ketika kita ngobrol seperti ini pun juga tetap ya teman media, buat yang lagi nonton live PMI Jawa Timur juga bisa menyaksikan bahwasanya yang ada di sini juga pakai masker Mbak dan Masnya, saya dan juga Bu Nadia pakai face shield ya, walaupun kesulitan kalau pas lagi ngomong di mic. Ya benar Mbak, ini dah. Harus pakai diangkat-angkat ya Bu Nadia ya. Oke. Kita nanti akan balik lagi hadir untuk menyapa Anda masih di obrolan kita bersama dengan Ibu Mutia ya. Ibu Mutia Nadia Soraya Bulan SPSI, praktisi PSP Palang Merah Indonesia. 90,1 Media FM. Media 90,1 FM, bagian dari Suzana Radio Network.
Suzana Radio Network, jaringan radio siaran terbesar di Jawa Timur yang mengcover 50% market dengan 4 juta pendengar. 4 juta pendengar. Nomor 1 di Surabaya. 90,1 Media FM. 100% Tembang Indonesia. Oke, 90,1 Media FM, 100% Tembang Indonesia. Teman media, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bertanya di Facebooknya Media FM dan sudah dijelaskan sama Ibu Mutia Nadia Soraya Bulan ya, SPSI praktisi PSP Palang Merah Indonesia. Dan buat yang belum bertanya nanti kalau Anda pertanyaannya nggak bisa kejawab, Anda bisa nanti langsung bertanya melalui online-nya di PMI Jawa Timur ya, Bu Nadia ya. Nanti ada juga mbak-mbak atau mas-masnya, adminnya yang nanti akan menjawab ya. Bisa untuk follow Instagramnya, yaitu Instagramnya apa? @PMI Jawa Timur ya teman media. Kalau Anda ingin bertanya-tanya lebih jelas, Anda bisa langsung aja follow untuk Instagramnya @PMI Jawa Timur teman media. Untuk Instagramnya Bu Nadia nggak perlu ya? Nggak penting banget. Yang penting itu langsung Bu Nadia nanti akan bisa berkomunikasi juga di sana gitu ya. Iya betul. Iya. Oke, ini ada juga 2 pertanyaan lagi. Saya sapa namanya aja ya. Bapak Catur Mardiana juga terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti bisa dijawab sama Mbak dan Masnya nanti mungkin diketik-ketik atau kita masih punya waktu ya 5 menit ya. Masih punya waktu untuk menjawab? Ini apa ini Pak Catur ya? Pak Catur, sebagai masyarakat apa yang bisa saya lakukan untuk menghindari dan juga menghentikan stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat tentang COVID-19? Silakan Bu Nadia. Menghindari ya, ini seperti yang saya utarakan di atas. Yang pertama itu kita harus saling memberikan informasi yang positif dari sumber yang terpercaya. Kita harus terus mendukung pasien dan keluarga yang positif COVID-19. Kalau bisa pemerintah aparat yang terkait membuka ruang tanya jawab dengan masyarakat. Terus menerus mengedukasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang COVID-19, karakter virusnya seperti apa, penularannya seperti apa, mengenal COVID-nya itu seperti apa supaya kita bisa melakukan pencegahan itu. Oke, Pak Catur, terima kasih pertanyaannya. Juga untuk Kensi Nimura juga terima kasih buat pertanyaannya ya. Nah, buat Ibu Nadia nih, kita sudah bincang-bincang hampir 1 jam ya buat Ibu Nadia. Tolong kasih kesimpulan dan juga saran dong buat teman-teman media semuanya bagaimana caranya agar hidup sehat, agar terhindar dari COVID-19, kemudian juga bagaimana caranya kita membangun imun kita dan juga bagaimana caranya kita agar tidak memberikan stigma yang buruk ya kepada masyarakat. Silakan Bu Nadia. Agak dekat mungkin mic-nya. Bentar ya, ini ada tips peduli diri sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ketika itu tetap berkomunikasi dengan rekan kita sendiri, beribadah jangan lupa, terus kemudian kita memenuhi yang namanya kebutuhan asupan gizi kita sendiri seperti apa. Ingat kita juga harus mematuhi protokol kesehatan karena sebetulnya COVID-19 ini bukan suatu yang harus ditakuti, tetapi kita bisa mencegahnya supaya kita tidak terkena COVID-19 dengan cara apa yang memproteksi diri kita sendiri. Menjadi garda depan ya. Iya, betul, garda depan untuk diri kita sendiri ini tadi. Oke, terima kasih buat kehadirannya buat Ibu Mutia Nadia Soraya Bulan SPSI, praktisi PSP Palang Merah Indonesia, terutama sekarang ini di Jawa Timur ya. Dan ada di Surabaya berapa hari, Bu Nadia? Saya saya asli Surabaya. Oh, asli Surabaya. Oke, berarti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya, Bu Nadia ya. Insya Allah ada waktu, ada kesempatan. Ada kesempatan, baik. Teman media juga terima kasih buat Anda semuanya sudah merapat bersama Mary di Media FM ya. Juga terima kasih, say hello Bu Nadia yang ada di IG-nya PMI Indonesia, PMI Jawa Timur ya, PMI Jawa Timur. Terima kasih yang sudah nonton live kita untuk hari ini tentang stigma masyarakat ya, tentang stigma masyarakat yang memberikan sosial yang sangat buruk kepada yang lain gitu. Lupa lagi closing. Tadi dititipin Mbak Putri hampir lupa. Silakan Bu Nadia. Ya, ini ada hotline yang bisa dihubungi kalau misalnya masyarakat mungkin mau untuk membutuhkan bantuan, silahkan WA atau telepon hotline dari PMI Jatim di nomor 08 22 78 96 8-nya 3 kali 4. 8 3 kali 4 ya. Akhir. Ini WA-nya PMI Jatim. PMI Jatim. Oke. Cukup untuk WA saja ya. Telepon bisa ya, Mbak ya?
telepon bisa, bisa. Gitu. Oke. Order kirim makanan juga bisa. Baik, teman media saya ulang ya. Jadi Anda yang ingin bertanya secara lebih detail, Anda bisa menghubungi WhatsApp-nya PMI Jawa Timur di 0822 7896 8884 ya. Teman media saya ulang 0822 7896 kali 4 teman media. Anda bisa WhatsApp, tapi menurut saya sih lebih baik WhatsApp aja ya. Dan telepon juga bisa sih. Dan boleh saja gitu loh. Nanti akan dijawab pertanyaan Anda di sana. Dan kalau Anda mau bertanya atau melihat secara langsung untuk kinerja dari PMI Jawa Timur, bisa follow untuk Instagramnya juga ya. Baik, Dokter Mutia. Ibu Mutia Nadia Soraya Bulan SPSI, saya ucapkan terima kasih buat kehadirannya siang hari ini. Mbak, terima kasih kepada Media FM yang sudah memberikan apresiasinya terhadap kami PMI Jatim untuk melakukan edukasi ke masyarakat, sosialisasi tentang stigma ini tadi. Oke.